Waduh, gaji pekerja bakal dipotong lagi. Setelah beberapa waktu lalu, ramai soal gaji pekerja yang akan dipotong untuk tapera. Nah, ini ada lagi nih, untuk program pensiun tambahan. Pemerintah lagi nyiapin PP soal program pensiun wajib bagi pekerja. Kita diskusi yuk. Ini awalnya. Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang dirancang untuk meningkatkan replacement rasio pekerja. Replacement rasio sendiri ini merupakan rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan gaji yang diterima saat masih aktif bekerja. Nah, replacement rasio di Indonesia masih di level 15-20%. Padahal Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau ILO menetapkan besarannya 40% dari penghasilan terakhir kita bekerja. Intinya sih baik ya, agar dana pensiun tidak terlalu kecil. Oke, tadi kita udah bahas soal awal mula kenapa dibikin aturan turunan soal peningkatan replacement rasio ini. Tindak lanjut pasal 189 ayat 4, pemerintah dapat membuat program pensiun tambahan yang bersifat wajib untuk pekerja dengan penghasilan tertentu. Tapi di sini nggak dijelasin nih nominal gaji pekerja yang akan dikenakan iuran dana pensiun. Dalam acara ulang tahun ADPI Asosiasi Dana Pensiun Indonesia 3 September lalu, Ogi Prastomyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, pekerja yang memiliki penghasilan melebihi nilai tertentu diminta tambahan iuran pensiun secara sukarela tambahan tapi wajib yang akan diatur dalam PP dan POJK yang sedang disusun. Nah, kalau gini, lalu apa bedanya dengan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah kita ikuti? Menurut Ogi, siapa yang akan menyelenggarakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib ini sudah pasti bukan BPJS Ketenagakerjaan, melainkan dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan. Dan ini tanggapan para pekerja. Saya selaku karyawan swasta di salah satu rumah sakit, terus terang saya tidak setuju secara pribadi karena kita pun sudah banyak potongan seperti BPJS, JHT, dan lain-lainnya itu kita udah banyak potongan gitu. Kalau ditambah dengan potongan yang satu ini lagi, terus terang beban kita bertambah. Karena itu jadi kewajiban, ya kita ikutin aja. Asalkan transparan dan kemudiannya itu gampang untuk dicairkan. Karena ini kan untuk masa depan kan. Jadi kalau menurut sekarang pemerintah ada wacana untuk memotong karena sekarang sudah ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, ya ikuti aja. Berat sih karena di situasi yang seperti ini gaji pekerja swasta yang tidak seberapa ini bakal semakin terpangkas gitu. Meskipun pemotongannya cuma beberapa persen tapi itu sangat terdampak gitu. Belum lagi yang potongan-potongan kemarin kayak tapera atau yang lain juga. Dan ada potongan BPJS juga gitu. Ya, gaji dipotong lagi, jadi mungkin ya akan banyak pertimbangan gitu juga sih untuk misalnya kan pasti bakal berkurang juga gajinya kan, mungkin belanja lebih kurang atau segala macam gitu sih yang dikhawatirkan. Ya, rencana pemerintah meluncurkan program pensiun tambahan dari potongan gaji pekerja ini memang beresiko jadi beban tambahan bagi karyawan. Dana tambahan ini akan membebani karyawan lagi, pekerja lagi, Mas. Karena kan selama ini mereka sudah ada banyak potongan-potongan wajib ya, yang sekitar ada 5 kalau nggak salah itu dari mulai BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan dan sebagainya sampai ke BPH 21 juga kan. Jadi sudah banyak potongan-potongan yang harus dia bayar gitu. Nah kalau mau ditambah lagi dengan potongan tambahan lagi ya berarti akan sangat membebani para pekerja. Ini kita sudah ada program namanya BPJS Hak Jaminan Hari Tua dan BPJS Ketenagakerjaan selama ini sudah cukup gitu loh. Jadi nggak perlu lagi ditambah lagi dengan beban yang menurut saya akan mempengaruhi daya beli masyarakat, daya beli karyawan dan akan makin mengecil pendapatan yang dia dapat dalam per bulan karena dimanapun juga para pekerja ini sangat tergantung kepada rupiah gitu.
Tahu nggak, selain akan mewajibkan iuran dana pensiun tambahan bagi pekerja dengan kriteria tertentu, ini juga ada kebijakan baru soal dana pensiun. Masih menurut Otoritas Jasa Keuangan, mulai Oktober 2024 ini, dana pensiun ternyata tidak bisa lagi dicairkan sebelum usia kepesertaan peserta mencapai minimal 10 tahun. Tentu saja, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena yang namanya kebijakan publik tentu harus memberikan dampak positif bagi khalayak, bukan sekedar menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Nah, kalau kamu gimana? Setuju atau tidak? Kita lanjut diskusi di kolom komentar.